Baiklah, saya akan menjelaskan slide yang pertama. Ini menjelaskan mengenai apa itu persediaan. Persediaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang disediakan perusahaan, baik berupa bahan dalam proses yang jadi ataupun bahan dalam proses yang disediakan guna memenuhi permintaan konsumen. Yang ditulis oleh Margareta 2014. Persediaan ini diperlukan agar perusahaan dapat melakukan proses produksi penjualan. Rencana persediaan. Yang pertama, menjaga kelangsungan proses produksi. Yang kedua, menghindari kehilangan penjualan. Yang ketiga, memperoleh diskon kuantiti. Yang keempat, mengurangi biaya persediaan. Dan yang terakhir ialah menjaga biaya produksi yang efisien. Saya Mariani akan melanjutkan presentasi dari Hadik. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam persediaan. Yang pertama ada bahan baku, yaitu persediaan yang dimiliki perusahaan untuk diproses menjadi bahan jadi. Yang kedua adalah barang dalam proses, yaitu persediaan barang yang telah mengalami proses tetapi membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah barang jadi, yaitu persediaan yang dimiliki perusahaan yang telah selesai melakukan pemrosesan, tetapi barang tersebut belum laku terjual. Selanjutnya adalah bagian terpenting yang ada dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama adalah pemasaran, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan self-forecast. Yang kedua adalah produksi, yaitu bertanggung jawab dalam menyusun schedule produksinya. Yang ketiga adalah pembelian, yaitu menjamin pasokan tersedianya bahan mentah. Yang terakhir adalah keuangan, yaitu memastikan persediaan dikelola secara efisien. Baiklah, saya Zerlinda Mayadita Nainggolan akan melanjutkan presentasi dari Saudari Mariani. Di sini saya akan menyampaikan biaya yang berhubungan dengan persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan dibagi atas 5, yaitu harga beli, yang mana termasuk biaya angkut pembelian. Yang kedua, biaya pemesanan, yaitu termasuk biaya untuk menerima dan memeriksa persediaan. Yang ketiga, biaya penyimpanan, yang mana dana yang tertanam dalam persediaan dan semua biaya penyimpanan. Yang keempat, ada stock out cost, yang mana hilangnya pendapatan karena ketidakadaan persediaan. Dan yang terakhir, yang kelima, quality cost, yang mana biaya untuk memastikan produk atau jasa yang digunakan sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada model persediaan, yang mana dalam model persediaan ini ada 5 model yang harus diketahui, yaitu economy order quantity atau EOQ. Yang kedua ada reorder point atau ROP. Yang ketiga ada safety stock. Yang keempat ada just in time, dan yang kelima ada materials requirement planning atau MRP. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa model. Setidaknya ada 5 model inventory management yang biasa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi economic order quantity. EOQ berfungsi untuk meminimalkan biaya pengesahan dan biaya penyimpanan. Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. A. Pemesanan persediaan dilakukan dalam jumlah yang sama untuk setiap kali pesan. B. Permintaan biaya pemesanan dapat diketahui secara pasti dan konstan serta tidak terdapat lead time. Yang C. Harga beli per unit tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang dipesan atau tidak ada pemotongan pembelian. Yang D. Persediaan yang dibutuhkan selalu tersedia. Selanjutnya, jumlah pemakaian bahan per bulan per periode adalah tetap. Untuk mencari economic order quantity ada rumusnya sama dengan akar dari 2D dikali P per C, di mana D sama dengan jumlah unit yang dibutuhkan dalam satu periode, P sama dengan biaya pemesanan untuk setiap kali pesan, dan C sama dengan biaya penyimpanan untuk unit satu periode. Selanjutnya reorder point dan safety stock. Reorder point adalah merupakan
T-tim atau jumlah unit persediaan tersisa, di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali dengan pertimbangan adanya lead time. Lead time merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan sejak pemesanan sampai dengan barang diterima. Order point sama dengan kuantitas pemakaian per satu waktu dikali dengan waktu lead time. Jumlah unit per minggu dan previous order lead time. Safety stock persediaan pengamanan pada dasarnya adalah persediaan yang disiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dengan kata lain, jika ketidakpastian tidak ada atau semua serba pasti, maka safety stock dibutuhkan sama dengan 0. Beberapa jumlah safety stock yang harus dipertahankan: permintaan maksimal dikurang taksiran permintaan sama dengan 350 dikurang dengan 247 sama dengan 103 unit. Antisipasi kelebihan permintaan per minggu: 103 unit dikali 2 minggu lead time sama dengan 206 unit sebagai safety stock. Just in time biasanya digunakan dalam perusahaan dagang dan manufaktur. Dalam sistem ini persediaan dikurangi sampai tingkat minimum bahkan 0. Manfaat penerapan JIT: yang pertama, kebutuhan modal kerja dapat dikurangi, berkurangnya kebutuhan ruangan, berkurangnya waktu proses produksi, berkurangnya tingkat produk yang cacat, meningkatnya kepuasan pelanggan, dan meningkatnya keuntungan perusahaan. Material recruitment planning merupakan sistem perencanaan produksi barang jadi yang didasarkan atas taksiran permintaan. MRP menetapkan besarnya output atau keluaran yang dibutuhkan dari setiap tahapan produksi. Peranan manajer keuangan dalam sistem MRP sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjamin tersedianya suatu informasi yang akurat dan tepat waktu berkaitan dengan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua, menyediakan perkiraan dalam biaya setup dari setiap tahapan produksi dan biaya penyimpanan.